Sudah 25 tahun kami menikah, tetapi rasa-rasanya aku tidak pernah lagi melampiaskan. Aku adalah lelaki berumur 48 tahun yang sudah memiliki 2 orang anak. Setelah mereka besar, aku tidak memiliki kesempatan untuk melampiaskan. Istriku menolak untuk diajak berhubungan. 25 tahun silam, aku bertemu dengan istriku di sebuah organisasi terlarang yang bergerilya untuk membentuk negara baru. Kami tidak saling mengenal. Pernikahan kami berdasarkan perjodohan dari organisasi itu. Selama menjadi anggota, aku sudah tidak pernah kembali ke rumah, dan ketika kembali, aku sudah membawa seorang wanita yang ingin kujadikan istri. Mendengar berita itu, ibuku sangat terkejut dan marah karena belum pernah aku membawa seorang wanita yang aku kenalkan sebagai seorang kekasih. Wajar jika reaksinya sangat berlebihan. Ia sangat tahu kalau aku tidak pernah merasakan jatuh cinta. Jangankan jatuh cinta, cara mendekati wanita secara mendalam saja aku tidak tahu. Sejak kuliah, aku hanya fokus belajar dan mencari uang. Hal lumrah bagiku berteman dengan buku. Di keluarga, aku termasuk cukup pintar karena berhasil masuk ke salah satu universitas terbaik. Besar harapan ibu kalau aku bisa membantunya membiayai adik-adikku. Aku memiliki 7 saudara dan kebetulan aku adalah si sulung. Butuh waktu lama bagiku untuk membujuk ibu merestui pernikahan kami. Saat itu aku harus menikahinya agar bisa memegang jabatan penting di organisasi. Setengah hati ibu merestui pernikahan kami. Setelah menikah, aku semakin sibuk di dalam organisasi. Keluargaku tidak boleh tahu keberadaanku. Hanya istriku yang mengetahuinya, karena ia termasuk dalam anggota di organisasi tersebut. Aku pulang ke rumah hanya beberapa kali dalam 1 tahun. Dan saat itu aku baru mengetahui kalau istriku sedang hamil. Sejak menikah, istriku tinggal dengan keluargaku, dan aku jarang sekali mendengar mereka akrab bertukar cerita. Istriku sangat tertutup, meski ia tidak pernah membantah perkataan ibuku. Setelah kelahiran putri pertama kami, ibu meminta aku untuk keluar dari organisasi dan menjalankan rumah tangga yang selayaknya. Ibu takut aku tidak akan bisa melihat putriku jika sesuatu terjadi. Saat itu memang hidupku sangat terancam. Aku mendiskusikan hal itu dengan istriku. Dengan segala pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk keluar dan bersembunyi sampai keadaan aman. Karena kalau tidak, kami akan dikenakan hukuman terberat karena pergi begitu saja dari organisasi. 3 tahun aku bersembunyi dan tidak keluar rumah. Ada kabar kalau organisasiku dibongkar oleh polisi. Saat berita itu tersebar, ibuku sangat bersyukur karena aku dan istriku sudah keluar dari sana. Dari situlah aku bisa keluar dengan bebas dan mencari pekerjaan. Aku keterima bekerja di sebuah perusahaan di bidang perpajakan. Meski begitu, aku memutuskan untuk tetap tinggal dengan orang tuaku. Jaga-jaga kalau suasana kembali menjadi tidak kondusif. Saat itu hanya aku dan 2 saudara perempuanku yang sudah menikah. Keluarga kami tinggal bersama di rumah ibu karena memang ia tidak mengizinkan kami keluar dari sana. Semakin hari istriku semakin akrab dengan saudara-saudaraku. Ia juga sudah mulai terbuka tentang keluarga, juga kehidupan sebelum masuk organisasi. 10 tahun sejak kelahiran putri pertama, kami pun dipercaya kembali untuk menjaga putri kedua. Setelah kelahirannya, aku memutuskan untuk keluar dan menyewa sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah ibu.
Tindakanku diikuti oleh adik perempuanku. Ia juga pindah ke rumah barunya di tahun yang sama. Sedangkan adik perempuanku yang satunya tidak diizinkan untuk pindah karena sisanya adalah laki-laki dan mereka tidak bisa merawat ibu. Jangankan merawat ibu, merawat diri mereka sendiri saja tidak bisa. Untuk itulah ia ditahan dan harus tetap bersama ibu. Puluhan tahun menikah, kedua putri kami pun semakin besar. Istriku sudah tidak lagi mau aku sentuh, dan aku sudah kehabisan akal untuk membujuknya. Saat itu ada satu sosial media yang sedang hits. Aku mencoba membuat akun Facebook dan mencari beberapa teman sekolahku dulu. Ternyata mereka juga memiliki akun di sana. Satu persatu aku kontak, dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah grup. 3 bulan grup itu ada, anggotanya pun sudah semakin banyak. Kami saling bertukar cerita melalui sosial media dan memutuskan untuk bertemu. Mereka tidak ingin bertemu di sebuah restoran ataupun mall. Mereka lebih nyaman untuk datang ke rumah ibuku. Aku dan ibu menyambutnya dengan baik. Hampir semua temanku datang dan menyapa ibuku. Memang saat sekolah dulu, rumahku selalu dijadikan tempat mereka berkumpul, bahkan hingga larut malam. Kami berkumpul, bernostalgia, dan mulai menceritakan kehidupan masing-masing setelah lulus sekolah. Ada satu wanita yang sangat menarik perhatianku. Ia cantik dan bertubuh mungil. Ia sudah sendiri karena beberapa tahun lalu suaminya meninggal karena kecelakaan. Setelah pertemuan itu, aku jadi sering menggodanya di grup dan ditanggapi oleh teman-teman lain. Berawal dari candaan itu, akhirnya kami pindah ke pesan pribadi dan kembali bertukar cerita. Zaman sekolah dulu, aku cukup populer di kalangan teman-temanku karena selain pintar, aku juga senang bergaul dengan banyak orang. Jadi, bukan hal sulit bagiku untuk mendekatinya. Selama bertukar cerita, aku jadi lebih tahu sisi kelam dari dirinya, begitu pula sebaliknya. Kedekatan kami tidak diketahui oleh teman-teman, bahkan istriku tidak curiga. Ia sudah tahu kalau aku selalu dekat dengan teman-temanku, tidak peduli ia pria ataupun wanita. Pertemuan aku dengan teman-teman sekolahku tidak hanya satu kali itu saja. Hampir setiap minggu kami bertemu, meski tidak selalu ramai seperti sebelumnya. Wanita yang kumaksud selalu hadir dalam setiap pertemuan itu. Dan setelahnya kami akan membahas hal-hal lucu yang baru saja terjadi. Pernikahan dengan istriku tidak pernah didasari oleh cinta. Karena itulah kami jadi sering berselisih paham dan tidak menemukan solusinya. Terlebih ketika dia sudah berhenti menerima sentuhanku. Sejak bertemu dengan wanita ini, aku bisa merasakan sesuatu yang aneh dari dalam diriku. Rasa nyaman yang luar biasa saat berada di dekatnya. Bahkan entah sejak pertemuan dengan teman-teman yang keberapa, aku mulai mengajaknya untuk keluar bersama. Ia pun menanggapinya dengan baik. Dari sanalah kami jadi semakin dekat, dan aku mulai jatuh hati dengannya. Aku hanya bermaksud mengutarakan apa yang aku rasakan, tetapi ternyata perasaanku bersambut dengan baik. Ia juga merasakan hal yang sama. Dan sejak itu kami menjadi sepasang kekasih. Beberapa bulan kami berpacaran. Aku sempat bertengkar hebat dengan istriku dan bermaksud untuk menceraikannya, tetapi kedua putriku melarang. Mereka mengancam akan menjadi anak nakal dan memalukan nama baik keluargaku. Akhirnya aku mengurungkan niat itu.
Padahal setelah bercerai, aku ingin sekali menikahi kekasihku. Rupanya pertengkaran kami sampai ke telinga ibu. Ia datang dan bertanya tentang masalah itu denganku. Aku menceritakan semuanya, termasuk bagian aku memiliki kekasih. Aku kira ibu akan memarahi dan menyuruhku untuk meninggalkannya, tetapi ternyata tidak. Ibu cukup mengerti kalau selama ini aku tidak pernah merasakan jatuh cinta, terlebih dengan sikap istriku yang semakin semena-mena. Istriku selalu membanggakan diri kalau ia berhasil mendidik anak-anak kami, seolah-olah ia melakukan semua itu tanpa campur tanganku. Ia juga sering mengumbar kalau biaya sekolah anak-anakku ditanggung olehnya. Padahal ia tak sadar, selama ini fasilitas yang dinikmati mereka berasal dari jeripayahku. Uang yang selama ini ia kumpulkan dari berjualan baju hanya sanggup membayar biaya bulanan sekolah, tetapi selebihnya itu semua dari gajiku. Meski aku tak jadi bercerai, tetapi hubungan dengan kekasihku masih berjalan hingga sekarang, dan tidak ada yang tahu tentang ini selain ibuku. Anak-anaknya pun tidak mengizinkan kekasihku untuk menikah lagi. Untuk itu kami sepakat tidak menikah demi menjaga keutuhan keluarga. Sekian.